semuanya dalam sikap berdoa. Kami mengundang Bapak Franky untuk doa pembuka. Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita dan bersemangat, katakan shalom. Seperti tadi ibu hambanya yang pimpin pujian mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, amin. Kasih setia kebaikan Tuhan tiada berubah. Dahulu, yang lalu, kemarin, ini hari, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita siap diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita mau berdoa, haleluya. Kemarin kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Apapun Tuhan, aktivitas kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, berbuat, kami mau hanya Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami rindu Tuhan dalam aspek kehidupan kami, apapun itu Tuhan. Amat terlebih menjelang kedatangan Tuhan di hari-hari terakhir ini, kami terus mau memberikan hidup kami, waktu kami. Kami mau beribadah, mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau Tuhan mencari kerajaan-Mu. Kami mau Tuhan dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga janji firman-Mu kami akan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan berkat dari Tuhan. Lewat melalui kami yang sudah Kau pilih, Kau tetapkan untuk Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang pernah Kau lakukan 2024 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan pujilah nama-Mu. Kami ada sebagaimana karena kebaikan, kasih, kemurahan, pertolongan, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kami bersyukur Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami, suara nyanyian kami yang terindah, yang termanis, segenap hati jiwa lah kami kekuatan hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar Engkau nyatakan kasih kuasa kemuliaan pengurapan hadirat-Mu di tempat ini. Sama berapa kami ada Tuhan, Kau memberikan ketaatan, kesetiaan kami, semangat kami Tuhan, untuk tidak jemu-jemu, untuk datang kepada Tuhan. Disitulah Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menghadapi keadaan dunia yang sedang berakhir ini. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Kami memasuk lebih dalam lagi dalam ibadah raya Tuhan Gereja Betel Indonesia, Betania Kristus milik kepunyaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Mari Kau pakai setiap para pelayan hamba-Mu yang Kau tugas, Kau utus untuk melayani mimbar-Mu yang kudus ini, yang memimpin pujian, yang menopang singar alat musik keyboard Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati kebenaran firman Tuhan, bahkan disertai dengan pelayanan pekerjaan-Mu, yaitu Tuhan untuk melayani dalam perjamuan asa yang kudus. Terima kasih, urapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu. Kuduskan, sucikan kembali kami oleh darah-Mu, sehingga menjadi putih seperti salju, putih seperti dulu domba. Ampuni dosa, pelanggaran, kesalahan, kebodohan, kecacian, kesombongan kami, ampuni. Yang mana kami Tuhan menyakiti hati-Mu, mendukakan Roh Kudus, bahkan melanggar firman Tuhan. Ampuni Bapa, layakkan kami oleh cara, oleh pengurapan-Mu, oleh firman dan hadirat-Mu, sehingga kami layak Tuhan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, melayani-Mu secara pribadi dan melayani pekerjaan-Mu melayani sesama di GBI Betania Kristus milik kepunyaan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari lawan dengan pengurapan-Mu yang baru setiap jemaat-Mu, hamba-hamba pelayan-Mu yang ada di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Urapi mereka dengan damai, sejahtera, sukacita, pengharapan, penghiburan sejati turun menjadi milik bagian kami, sehingga kami dengan bersukacita akan memberikan yang terbaik, sangat-sangat terbaik buat Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang akan Kau kirim, yang masih di perjalanan Tuhan, biar Engkau mempercepat langkah mereka berkumpul bersama-sama untuk menaikkan simfoni harmoni indah, untuk bersama-sama bersatu hati menaikkan suara kami, mempermuliakan Yesus, memuji, mengagungkan, meninggikan Engkau. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan kami siap juga diberkati dengan firman-Mu, dengan Tuhan kami makan minum perjamuan asa kudus, dengan doa-doa Tuhan, dengan kasih kebaikan-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami tidak mau biasa-biasa lagi dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau Tuhan berubah menjadi manusia yang lain. Kami mau hanya masyurkan nama-Mu, nama
bagi nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mulai ibadah ini dari awal tengahnya sehingga selesainya hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Ya Bapak Ibu Shalom. Shalom. Oke, mari siapa hari kita masuk dalam nyaman Tuhan. Kita mau senangkan Dia, kita mau lakukan Dia. Dia sungguh benar sangat-sangat baik sekarang dan selama-lamanya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami selalu bersyukur padamu Yesus. Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Inilah kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Engkau baik Tuhan,
bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Haleluya. Haleluya.
silakan dilihat, nyontek-nyontek dikit. Lagu ini sungguh bagus banget. Bilang kalau Tuhan itu penuh kasih, Tuhan penuh hikmat, dan Tuhan penuh kuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Semua tangan Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam. Kita ulang lagi ya. Amin. Kalau kemarin lagu pemilu 1, 2, 3 harus pilih ya. Tapi di dalam Tuhan 1, 2, 3 semuanya sama. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam hidupnya. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira dengan Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira bersamamu. Sekali lagi. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam hidup. Sekali lagi. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam hidup, sukacitaku dalam hidup, sukacitaku dalam hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bersuci bersukacita Bapak Ibu Saudara. Silakan untuk duduk. Kita akan persembahan pertama dan kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian. Iya, Putra Kesukaan bisa jalankan persembahannya dan saya akan berikan satu pujian. Oke, sebelum beri kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik dan selamat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan.
Saat ini Tuhan kami memberi yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, setiap tangan yang beri Tuhan. Biarlah kami selalu menerima berkat berkali lipat ganda Tuhan. Apa yang kami tabur Tuhan, kami pastikan berbuah di depan Kau Yesus. Dan kami selalu mau berharga di mata-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan
memasuki firman Tuhan, sebelumnya saya undang anak-anak sekolah minggu untuk ke depan untuk didoakan sebelum masuk ke sekolah minggu. Tidak usah lari-lari. Semua anak sekolah minggu maju. Silakan untuk Bapak Gembala untuk mendoakan anak-anak terkasih. Rohmu yang hidup penuhi kami Tuhan, menarik ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
kembali di tempat ini semuanya karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan di siang hari ini kami akan mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan termaterai dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga. Karena kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu termaterai dalam kehidupan kami dan selalu akan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga. Untuk itu kami buka hati kami untuk kami diisi oleh firman Allah. Kami sungguh percaya ketika kami buka hati kami untuk kami diisi oleh firman Tuhan, maka kami akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semakin sempurna akan melihat bahwa janji Tuhan akan terjadi buat kehidupan kami. Kami akan melihat bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan baik dalam hidup kami dan Tuhan selalu ada bersama-sama dalam hidup kami di setiap musim dalam hidup kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan Tuhan, Engkau yang beracara buat kehidupan kami. Ruangan ini dibagari oleh api kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita buka sama-sama firman Tuhan pada siang hari ini dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Haleluya. Kenapa semua? Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ini mengenai berkat. Ya kan? Di sini ada dua perikop, berkat dan kutuk. Siapa yang pilih berkat angkat tangan? Yang pilih berkat angkat tangan. Di sini kan ada dua perikop nih kan, Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Kalau di ayat 15 ini mengenai kutub. Siapa yang mau pilih kutub angkat tangan? Gak ada yang mau pilih kutub ya. Semuanya pasti pilih berkat. Memang anak-anak Tuhan wajib untuk mendapat berkat. Amin. Nah, sama-sama kita baca firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yang pria baca ayat ganjil, yang wanita baca ayat genap. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat yang ke-14. Yang pria duluan, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu berarti ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternaku, dari anak berpisahmu dan kandungan kami dua. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masih dan diberkatilah engkau pada waktu tua. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus. Ayat 8, ayat 8. Tuhan akan memulangkan berkat ke atasmu di dalam tubuhmu dan di dalam segala bencana. Bila kau memberkati engkau di negeri dan diberkatikan pada engkau. 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan mendengar bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil terangmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka pintu kebenaran yang berlimpah dari langit menjadi dan berikanmu banyak maksanya dan memberkati segala pekerjaan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Sama-sama 14, 2, 3. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sama-sama ulangi lagi ayat 14, 2, 3.
Dan apabila engkau tidak apa? Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa sore lagi siang hari ini. Saya kalau ngomong kadang-kadang sore, soalnya live stream kan sore kan. Live stream saya jam 3 sore. Puji Tuhan, ini jam 1 siang ya, jam 12 ya. Puji Tuhan. Nah, ini mengenai berkat ya. Saya percaya bahwa semuanya umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pasti ingin diberkati, ya kan? Makanya ada dua berkat. Ada dua berkat, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Doa berkat, ya kan? Jadi anak-anak Tuhan ini pasti ingin diberkati. Saya aja kepala sidang, saya aja hamba Tuhan pasti mau diberkati, amin. Setiap orang-orang percaya pasti hidupnya ingin diberkati, ya kan? Bukan ingin di apa? Yang ayat yang ke-15 tadi, nggak mau dikutukan gitu kan? Memang kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Nah, ini perjanjian Tuhan ini melimpah dalam kehidupan kita. Perjanjian Tuhan dalam Ulangan 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 ini bicara mengenai berkat. Ini perjanjian Tuhan yang dibangun dalam hidup kita, bahwa kamu aku angkat, bukan aku turuni. Kamu aku bawa menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu aku naik, dipromosikan oleh aku, kata Tuhan, bukan aku rendahkan. Artinya bahwa kita ini hidupnya harus diberkati oleh Tuhan. Amin. Harus diberkati oleh Tuhan, wajib diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Nah, di sini saya tulis ada dua hal. Kalau kita ingin mengalami berkat seperti ini, ada dua hal yang harus kita kerjakan. Ada dua hal yang harus kita lakukan, dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, coba kita buka di ayat yang pertama. Ayat yang pertama, kita buka sama-sama di ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, dengarkan suara Tuhan dan lakukan. Sama-sama katakan, dengarkan suara Tuhan dan lakukan. Sama-sama katakan, dengarkan suara Tuhan dan lakukan. Sama-sama sekali lagi katakan, dengarkan suara Tuhan dan lakukan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ini, dengar suara Tuhan, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Nah, saya percaya orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan ini, pasti orang ini akan mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau orang dengar-dengar. Saya aja punya anak 4, ya kan, laki-laki semuanya. Saya mau anak-anak saya 4 ini dengar-dengar sama saya. Iya kan? Tapi kadang-kadang nggak dengar. Makanya saya mau supaya, makanya istri saya juga harus dengar sama saya sebagai suami. Kenapa? Saya kepala rumah tangga. Saya imam dalam rumah tangga. Kalau dia dengar sama saya, pasti saya akan suka dia. Saya senang sama dia. Kan gitu kan? Sebagai seorang istri, ya kan? Dengar aja. Nggak mungkin suami akan menjerumuskan istri masuk jurang. Nggak mungkin. Apalagi istrinya urus begini, ya kan? Nggak mungkin. Luar biasa banget. Ya kan? Jadi seorang suami, seorang papa, seorang ayah yang baik. Kalau anak-anaknya mendengarkan amanat suara ayahnya pasti senang. Benar nggak betul? Vero ya? Ada Vero di sini. Pasti saya senang. Saya bilang, Vero, kamu harus bangun pagi. Dia dengarin. Oh iya, papi bilang bangun pagi. Bangun pagi. Vero, kamu harus sekolah. Papi bilang sekolah. Sekolah. Senang nggak? Senang saya. Kenapa? Suara saya didengar oleh anak saya. Tuhan juga begitu loh. Kalau suara Tuhan kita dengar, iya kan? Tuhan katakan begini, hormatilah orang tuamu dalam hukum Alkitab. Saya bilang hukum Alkitab ya, walaupun itu ada di Taurat, ya kan? Hormatilah orang tuamu, kata Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Kita lakukan, kita menghormati orang tua kita. Saya percaya bukan hanya orang tua kita yang senang, tapi Tuhan juga senang. Kenapa? Itu firman Allah. Saya dari kecil suka mengenal orang tua, bandel banget sama orang tua. Saya dulu gak mengenal Tuhan, bahkan saya pernah pukul bapak saya setendang, saya lari. Masih ingat dulu, ya kan? Bapak saya jaksa, kalau marah matanya merah kan gitu kan? Orang Bugis punya ilmu, punya pegangan, ya kan? Tapi saya hajar dia, saya pukul, saya lari keluar. Nah, itu tindakan yang salah. Saya lari, saya gak pulang-pulang ke rumah 1 minggu. Tapi saya cari, walaupun saya udah tendang dia, tapi dia cari saya. Kenapa? Hati seorang ayah. Saya belum mengenal Tuhan dulu. Jadi artinya bahwa kalau kita diajar oleh Tuhan, hormatilah orang tuamu, hormat sama orang tua. Saya juga punya orang tua. Kadang-kala ketika saya merenung di kamar sendiri, kadang-kala saya bilang begini, Tuhan kembalikan saya kepada waktu masih dulu SMA, masih ada papi, masih ada mami. Kadang-kala saya pikir begitu, saya nangis di depan Tuhan. Kenapa? Saya belum puas membahagiakan orang tua saya. Saya belum puas. Saya tinggalkan kota Luwu, Sulawesi Tengah, tapi saya di Sulawesi Tengah di kota Luwu Bagai. Tahun 1996, saya tinggalkan kota Sulawesi Tengah, saya ke Palu, bahkan saya ke Jakarta.
Dan 96 itu umur saya masih 19 tahun. Saya udah tinggalin kota Luwu, bangga. Jadi saya nggak bisa puas memberikan sesuatu kepada orang tua saya. Saya bilang, Tuhan kalau boleh waktu ini diputar kembali Tuhan, tapi nggak boleh diputar. Iya kan? Nggak boleh diputar kembali. Jadi artinya selagi orang tua kita masih ada di bumi, hormati orang tua kita. Firman Allah katakan begini, dengarin suara Tuhan. Ini Alkitab ini hormati orang tua, ini suara Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan, namanya hormati orang tua, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian dikatakan begini, kuduskan hari Sabat. Ada firman Allah yang katakan begini, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Kalau kita mau jabarkan, hari Sabat itu hari di mana kita beribadah. Ya, kalau kita hari Minggu kan, kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita bisa mengenai hari Sabat, hari Minggu. Kuduskanlah hari ini untuk kita beribadah. Sekitar 2 jam saja kita beribadah. Nah, saya percaya bahwa orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, kuduskan hari Sabat, kamu datang kepada Tuhan di hari Minggu ini, beribadah kepada Tuhan, pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Hanya 2 jam saja, ibadah kita paling lama 2 jam. Tadi saya WA kepada Fani ya, Fani, tahu Fani? Fan, ibadah dong hari ini. Dia bilang begini, dia panggil saya, dia panggil nama saya Fer, karena memang sudah saling panggil nama kan. Fan, dia Fer masih sakit saya, dia ada sakit bagian ginjal ya kalau nggak salah, dia punya pokoknya lagi sakit lah dia, lagi ginjal lagi bermasalah, bagaimana dia bilang operasi minggu depan. Saya bilang ya udah datang untuk didoakan, saya bilang datang untuk didoakan di hari Minggu ini. Dia bilang oke, saya datang. Lantai berapa ya Fer? Lantai 2 saya bilang. Saya udah sampai nih. Oh lantai 2, ya udah. Carilah lantai 2, Pretty Ballroom, tanyalah Pretty Ballroom. Ya WA lagi. Tadi waktu masih hujan dia WA. Fer, Pretty Ballroom kok nggak ada di sini? Saya bilang paling pojok. Saya udah keliling-keliling muter-muter udah sakit, saya punya belakang katanya udah sakit. Saya bilang tunggu ya, nanti si Brandon yang liatin ke sana kan gitu. Udah di mana kamu Pak? Lantai 2. Iya lantai 2. Di mana? Di ATM BRI. Saya mikir mana ada ATM BRI di sini? Lantai 2. Nggak salah kamu. Lantai 2 mana? Lantai 2 Fer, di sebelah ATM BRI. Kamu di PTC? Aduh bukan, saya di PGC. Dia di PGC. Masa nggak pernah tahu di mana di sini? Kan perhatian dia. Iya kan kita salah. Nyasar ke PGC. Ini saya bilang itu hati-hati loh. Kita kalau dengar-dengaran, kalau kita dengar-dengaran loh, kita nggak bakalan nyasar. Benar betul. Nyasarnya jauh lagi PGC. Ya udah, kita mau pulang ya udah silakan pulang. Jauh nyasarnya PGC Pak, Bu. Ini saya bilang begini, ini sebuah ibarat kalau kita nggak dengar-dengaran suara Tuhan loh, Ibu EM-nya. Dengarin, kalau kita nggak dengar-dengaran suara Tuhan, ini sama seperti ini loh, nyasar kemana-mana. Benar betul, betul. Baru tadi loh, nyasar. Jadi kita ini wajib loh, dengarkan suara Tuhan. Saya pernah waktu saya di motor dikejar, kencang. Waktu pelayanan ke Bintaro sektor 9, saya masih punya anak 2, masih tinggal di Bekasi. Saya nggak mau, ya udah tahu lampu merah kan? Lampu merah ini kalau Indonesia Raya merdeka, merdeka. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu kuning ya kan? Lampu kuning kalau Indonesia itu siap-siap, gasnya ditinggiin, bukan diberhentikan. Kalau di luar negeri lampu kuning kan waspada ya kan, hati-hati, gas dipelanin. Tapi kalau Indonesia lampu kuning, gas dikencengin. Karena menuju ke lampu merah ya kan? Kalau hijau baru dikencengin. Tapi kalau kuning dikencengin lagi nih supaya lewat kan gitu kan? Oh lewat, puji Tuhan, lewat lampu merah ya kan? Tapi kalau di luar negeri lampu kuning dia mesti pelan-pelan. Nah, ini lampu kuning, selalu tancap gas. Tuhan bilang begini, ya, pelan-pelan juga. Roh Kudus pakai bahasa Manado karena dia tahu seorang Manado ya kan, seorang Manado. Biar pelan-pelan juga anak. Oke, saya turunin kendorin gas. Ketika saya kendorin gas, tiba-tiba di depan saya tabrakan terus, cekrek, pada jatuh semua. Karena kecepatan kencang. Kalau tadi saya nggak dengerin suara Roh Kudus yang tadi bilang pelan-pelan Jovel, saya malah tancap gas, saya pasti tabrakan beruntun. Amin. Saya dengerin suara Tuhan. Dan suara Tuhan ini harus benar-benar setiap minggu kita datang beribadah, kita harus semakin peka dengan suara Tuhan. Kenapa?
karena kita akan semakin dipertajam oleh Tuhan. Pekah dengan suara Tuhan. Kalau kita dengar-dengaran suara Tuhan ini pasti akan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena saya percaya berkat ini akan mengalir dalam hidup kita ketika kita mendengarkan perintah dan suara Tuhan. Dan pada waktu malam minggu ini saya masih bujang. Saya katakan, Tuhan gerakin saya, Tuhan gerakin saya untuk berdoa. Saya doa jam 8:30 malam, saya nggak tahu saya doa buat siapa nih. Tapi saya doa jam 8:30 malam memakai bahasa roh. Tuhan bawa saya untuk bahasa roh, dan bahasa roh saya ini bahasa-bahasa yang saya nggak mengerti. Ini sepertinya ada orang yang mau mati. Saya dalam hati saya merasa kayaknya ada orang yang mau mati nih. Dan Tuhan bawa saya ke dimensi bahasa roh, bahasa peperangan untuk merebut maut, mengalahkan maut, menghancurkan maut. Saya doa, doa saya semakin gede, semakin tinggi di kamar, doa peperangan rohani. Tapi saya nggak tahu buat siapa saya doa. Besok hari Minggu besok saya ibadah, pelayanan ibadah. Dan setelah selesai ibadah kami ngobrol-ngobrol dengan pekerja-pekerja DPI Rahmat Emmanuel pada waktu itu. Ada satu pekerja bilang begini, saya bilang begini ke pekerja itu, tadi malam saya nggak tahu saya digerakkan Tuhan untuk berdoa, tapi saya nggak tahu doain buat siapa. Dia tanya begini, kamu doa buat siapa? Kamu doa jam berapa? Dia tanya begitu. Saya bilang tadi malam saya doa jam 8:30 malam. Dia kaget. 8:30 malam tadi malam saya hampir mati. Jantung saya berhenti. Saya hampir mati tadi malam, setengah mati saya bernapas, saya tarik setengah mati. Saudara dengar baik. 8:30 malam tadi malam dia hampir mati, dan 8:30 malam itu Tuhan gerakin saya untuk berdoa peperangan mengalahkan roh maut tadi. Cekak. Dia hampir mati loh. Dan saya berdoa, saya dengarin suara Tuhan. Saya berdoa, tapi saya nggak tahu buat siapa saya berdoa. Ternyata buat tadi, buat pelayan Tuhan ini. Dia bilang begini, terima kasih ya. Saya bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Saudara, ini saya bilang, kita dengarin suara Tuhan, kita nggak bakalan salah. Amin. Ketika Tuhan suruh kita berdoa, kita nggak tahu doain buat siapa, tapi Tuhan bawa kita untuk berdoa. Kita udah ikutin aja maunya Tuhan. Nah ini saya percaya bahwa Tuhan bawa saya untuk bisa. Ini doa saya bertahun-tahun sama Tuhan, biarlah saya bisa menggembalakan. Karena saya sudah melayani full time, full heart, full house. Saya sudah pernah pengembalaan di Kalimantan dulu, dan tiba-tiba saya lanjut pelayanan penginjilan, dan Tuhan bawa lagi saya untuk menggembalakan. Tapi ini mulai penggembalaan ini ada masalah-masalah, tantangan-tantangan yang terjadi. Tapi tetap kita harus mendengarkan suara arahan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika Tuhan bersuara dalam hidup kita, dalam hidup kita nggak bakalan salah dalam mengambil keputusan, nggak bakalan salah dalam melangkah. Kalau saya salah mengambil istri saya, wow, saya bilang fatal banget. Tapi saya nggak salah mengambil dia sebagai istri. Kenapa? Ketemu di luar puasa 3 malam. Kenapa mau kata begitu? Dia masih langsung, aduh, hai, ya kan? Begitu dia lewat, saya langsung, Tuhan, ini jantung saya berdebar, luar puasa 3 malam. Saya banyak cewek yang suka, maaf dulu ya. Dulu waktu saya masih bujangan, bapak saya jaksa, saya fakultas hukum. Kalau ke kampus itu motor saya motor yang mantap, tapi saya beli. Dan saya ke kampus itu, kampus Universitas Tadulako, itu orang-orang pada lihatin, siapa itu Ferry, anak hukum dia kan gitu, anak fakultas hukum maksudnya. Tapi hati saya, walaupun ada cewek-cewek yang lewat, yang cantik, yang minta ampun, auzubillah min dzalik, tapi gak nyangkut di hati. Cuma dia bikin nyangkut di hati. Nah, saya naik luar puasa 3 hari 3 malam, dia lewat depan saya. Ini jantung saya berdebar, tuk-tak. Saya kaget, saya bilang, Tuhan, apakah dia atau bukan? Saya bilang begitu. Karena di GBRM juga banyak cewek-cewek ya. Tanya Yoken, ini doa semalaman. Semalaman itu yang ikut doa semalaman itu semuanya gadis-gadis. Ya kan? Yang gadis-gadis itu pergumulannya apa? Jodoh. Kamu apa? Jodoh. Kamu jodoh. Semuanya jodoh. Saya kodir doa malam di situ. Tapi nggak ada yang nyangkut di hati. Cuma dia bikin nyangkut di hati. Tapi saya dengar arahan Tuhan. Tuhan, kalau dia bikin saya damai, dia tambah damai. Kalau dia tambahkan cinta ini, dia tambah cinta. Ya kan? Karena saya bilang kalau dari Tuhan, dengarin suara Tuhan. Dia masih bicara dengan orang sebelah. Saya bilang kalau dari Tuhan, putus. Saya doa dalam nama Yesus, putus benar. Dan jadi sama saya. Kenapa? Karena kita mengikuti arahan Tuhan. Memang dalam rumah tangga ada masalah-masalah, tapi tetap ketika kita mengikuti arahan Tuhan, kita pasti akan mengalami sesuatu yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Amin. Ikuti aja nih arahan Tuhan. Dengarin, lakukan. Amin. Siapa mau dengarin suara Tuhan dan lakukan suara Tuhan di sini? Angkat tangan. Dengar, lakukan. Saudara,
Saya ingat ya, waktu mami saya ke Jakarta. Mami saya ke Jakarta dan dia kena limfoma. Dia kena kanker dan ternyata kankernya sudah stadium akhir. Tapi kami nggak tahu. Kami nggak tahu dan saya sudah layani mami saya. Saya layani mami saya. Masih 365. Dia kena kanker dan dia ingin supaya dibiopsi di Jakarta. Kankernya udah gede di selangkangan, limfoma. Dokter Lu bilang begini, oh itu kelenjar getah bening aja, bukan kanker ya. Jadi mami saya udah biasa aja lah, tapi kakinya udah sakit dan kakinya udah bengkak. Ke Jakarta lantai 5 sampai lantai 5, dia susah untuk naik ke lantai 5, saya gendong. Sekarang mami saya itu gede, saya gendong. Ada sekitar 70 kilo ya mami ya. Lebih, karena kakinya udah bengkak, lebih. Saya gendong, sampai ke lantai 5 saya gendong. Lutut saya panas, tapi saya bilang mami saya tahan. Saya gendong turun naik, saya gendong ke rumah sakit, saya gendong turun naik. Dan mami saya bilang begini sama saya, mami masih mau umur panjang. Saya nangis. Mami masih mau umur panjang, udahlah mami turun sini aja lah, mami jalan kaki ke atas, nggak usah saya gendong aja. Gendong sampai ke atas. Nah, sepulang di Jakarta, rumah sakit Cipto, untuk biopsi aja itu ngantri sebulan. Hari ini daftar karena waktu itu askes ya, tapi kan jaksa askes ya. Hari ini daftar karena pasien banyak sekali. Hari ini daftar, bulan depan baru bisa dibiopsi. Jadi tak apa bisa di Jakarta lama. Dan saya urus, saya ini apa segala macam bla bla. Nah ini hari ini, besok udah mau dibiopsi. Ada seorang pendoa datang ke rumah. Pendoa datang ke rumah. Kita doa. Dia bilang begini sama mami saya. Dia panggil mami juga, Mi, nggak usah dibiopsi besok. Tuhan suruh nggak usah dibiopsi besok. Ini saya agak sedikit ini. Tuhan suruh kan, nggak usah dibiopsi besok, karena Tuhan katakan bahwa mami sudah sembuh, mami nggak sakit. Mami saya bilang dong, Tuhan bicara, nggak bilang. Padahal tuh biopsi besok. Jakarta kan, ya Jakarta ya istilahnya kota nomor 1 di Indonesia, pengobatan nomor 1 di Indonesia. Oke, kok mami saya senang? Ya udah beli tiket pulang ke lu, langsung beli tiket pulang ke lu. Tuhan suruh katanya pulang aja besok, padahal sudah sebulan di Jakarta, tinggal tunggu biopsi besok apa hasil. Tapi dia bilang Tuhan suruh pulang besok. Sekarang mami saya pulang dengan hati yang gembira. Sampai di kota Lu, mami saya mengalami jauh sakit kanker, atau udah kanker udah parah banget kan. Dia ke Manado, di Manado dokter bilang sudah stadium akhir. Pulang ke Lu dan meninggal dalam keadaan Tuhan panggil. Nah, saya sedih. Kenapa? Karena pendoa ini bilang Tuhan bilang sudah sembuh. Tinggal tunggu besok biopsi. Seorang pendoa, saya kenal banget pendoa ini. Tuhan bilang sudah sembuh. Kalau Tuhan bilang sembuh, kenapa mami saya mati? Di sini saya bilang, pendoa boleh berdoa, tapi kepekaan dengan Tuhan itu bukan hanya pendoa yang miliki, tapi kita anak-anak Tuhan harus miliki. Kalau kita benar-benar dengarin suara Tuhan lengkap jelas, mami saya nggak bakal mati. Amin. Tuhan bilang sembuh kok. Kalau saya waktu saya bilang kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, nggak usah bilang Tuhan bilang sembuh. Firman Tuhan berkata begini, aku sudah memberikan kamu kuasa untuk menumpangkan tangan orang sakit, maka orang itu akan mengalami kesembuhan. Tapi kalau sudah pakai suara Tuhan terus nggak terjadi, saya bilang suara Tuhan yang mana? Jadi hati-hati jemaat Tuhan, kita harus benar-benar ada kepekaan dengan Tuhan. Dengarin, lakukan. Dengar, lakukan. Supaya kita diberkati. Amin. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi artinya bahwa supaya engkau diberkati oleh Tuhan, jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya lihat sekarang banyak sekali yang kita mungkin mulai agak sedikit menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan saya lihat banyak sekali umat-umat Tuhan yang salah dalam mengambil keputusan, salah dalam mengambil langkah. Bapak Ibu, kemarin kami dengan istri
berdoa ya. Berdoa karena kami memang ya Tuhan taruh untuk menggembalakan, dan kami nggak pernah ceritain kepada jemaat Tuhan bahwa tempat ini kan ya ada yang harus kami bayar. Nah, bulan kemarin kami diberi kesempatan untuk membayar tempat ini sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan. Kami doa sama Tuhan, Tuhan, biarlah belas kasih-Mu nyata, biarlah anugerah-Mu nyata buat tempat ini. Sudah tinggal 2 hari lagi belum ada mujizat. 1 hari lagi belum ada mujizat. Kami doa lagi sama Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan buka jalan. Nah, ada seorang ibu, dia minta supaya kami doakan ke tempatnya. Pak Ferry, hari ini saya tunggu ya doakan di tempat saya. Oh iya Bu, tapi selalu balas, karena kami suka berdoa buat ibu ini, dan kami berdoa dengan polos-polos, dengan tulus-tulus, ya kan? Polos dan tulus. Jadi pulang doa sekitar 4-5 jam, pulang-pulang tangan haleluya, 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 haleluya. 4-5 jam doa, haleluya, haleluya. 4-5 jam doa, haleluya, haleluya. Jadi saya bilang, ya udah. Saya sempat ya secara manusia saya bilang begini, halo Tuhan, ini kita 4-5 jam berdoa buat ibu ini, mau ibu ini panggil kami berdoa, tapi pulang-pulang haleluya lepas sekali dengan ada amazing grace. Suatu saat dia Pak Ferry, kami tunggu ya. Doa sama-sama lagi. Ya udah, saya karena saya itu hari terakhir loh, finish strong. Saya kalau bahasa Inggris finish strong tahu ya. Finish strong hari terakhir. Ya kan? Saya doa sama istri. Haleluya, haleluya doa. Dia udah WA saya dari siang. Saya belum buka-buka. Kami doa saja sepakat karena itu hari terakhir. Doa sama-sama dengan istri. Nah, malam hari dia telepon, tapi tanpa melalui telepon saya, telepon istri ya. Istri saya enggak malam-malam. Telepon istri saya kasih ke saya, Pak Ferry. Dari tadi saya Pak Ferry. Pak Ferry tadi nggak mau doa di tempat saya. Tadi saya Pak Ferry. Ya udah Pak Ferry, saya boleh didoakan lewat telepon ya kan? Telepon lagi ya kan? Kalau di tempat dia doakan 4-5 jam. Telepon saya nggak tahu berapa jam. Panas aku ya kan? Pakai speaker dalam Yesus. Pakai speaker video penyembahan. Udah senang banget pujian penyembahan. Haleluya doakan. Pak Ferry, minta nomor rekening katanya. Ya udah. Oh, nomor rekening. Iya, saya apa namanya? Saya digerakin Tuhan. Karena ibu ini memang saya bilang kalau bukan Tuhan yang gerakin nggak bakalan bisa. Amin. Saya digerakin Tuhan untuk menabur buat uang sewa gereja. Nah, itu hari terakhir finish strong. Dan puji Tuhan, hari itu juga malam itu ada berkat buat bayar sewa gereja. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena saya mau supaya benar-benar ini gereja ini miliknya Tuhan. Jadi orang-orang yang melayani di sini, orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya nggak tahu siapa aja dipilih oleh Tuhan. Ya udah siap-siap kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa jemaat-jemaat itu milik Tuhan semuanya. Kalau Tuhan bawa ke sini berarti Tuhan sudah siapkan kami di sini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya sudah siap. Tinggal jiwa-jiwa yang Tuhan bawa ke tempat ini. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Amin. Jadi dengarkan suara Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikutin arahan Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang dengarin dan lakukan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri pasti akan mendapatkan berkat yang hebat dan dahsyat. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah belah. Aku mau jadi. Sambil kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu ya. Tuhan terima kasih buat yang kita berasa bagi kami. Terima kasih bagi kami Tuhan.
roti dan anggur kita. Dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu yang luar biasa bagi kami. Di tangan kami ada roti dan anggur. Dikuduskanlah, ditahirkanlah roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup memutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan.